Hi, I'm Court, and I'm from California, and today I'm going to be talking to you about wound care. Channel YouTube ini ditemukan oleh subreddit jauh di dalam YouTube sana. Kalau kita melihat channel YouTube-nya, sepertinya terlihat seorang wanita sedang dipaksa untuk berbicara di depan kamera perihal prosedur medis. Dan kalau kita mengamati wanita-wanita tersebut, sepertinya mereka sedang dibawa pengaruh obat-obatan. By an EKG, also known as an electrocardiogram. The recorded P wave represents the constriction of the right and left atrium. Saat aku menelusuri lebih jauh tentang channel YouTube ini, aku menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dr. Edwin Zong recounts the moments before he shot and killed a man attempting to rob him. Di channel YouTube-nya Korkei terdapat serangkaian yang aneh seputar penjelasan medis. Tapi bagian yang meresahkan dari channel YouTube ini karena wanita-wanita yang terdapat dalam video ini seperti di bawah pengaruh narkoba. Di sana kita ditunjukkan bagaimana cara membersihkan luka terbuka, dan kalau kita lihat wanita yang terdapat dalam video itu tuh badan-badannya semua memar-memar gitu guys. Pria yang di belakang kamera tersebut merupakan Dr. Ian Ear yang menjalankan sebuah klinik kecanduan atau klinik untuk orang-orang yang telah kecanduan sama narkoba di California, dan dia dikenal sebagai dokter yang kayak gampang banget ngasih resep kepada pasien-pasiennya. Menurut Los Angeles Daily, Dr. Ian Ear ini diduga telah membunuh seorang pria dan diwawancarai oleh media lokal dengan menggunakan pakaian yang masih berlumuran darah. Kalau kita menggali jauh tentang akun YouTube ini, email yang terikat dari YouTube-nya ini merujuk sama satu artikel yang ditulis oleh Dr. Ian Ear ini. Dan Dr. Ian Ear ini juga dikenal dengan sebutan Dr. Edwin Zong. Dan Dr. Edwin Zong membunuh seorang pria untuk melindungi dirinya sendiri yang berusaha merampok kliniknya. Jadi orang itu mau merampok perlengkapan obat Subuxone dan beberapa obat lainnya. Jadi obat Subuxone itu obat yang biasanya dipakai oleh para pecandu narkoba untuk mengatasi rasa kecanduannya gitu guys. Dr. Zong melakukan wawancara terkait peristiwa penembakannya itu dengan memakai baju yang masih berlumuran darah. Dr. Edwin Zong recounts the moments before he shot and killed a man attempting to rob him. My G just keep hitting in my head. I thought I'm dead. I was dead. It happened shortly before 6 p.m. Tuesday at Garden Oasis Medical World on Gordon Street. Zong says he was getting ready to close for the day when a man described as white and in his 40s came inside asking if he takes new patients. I want to tell him to have a seat. That is when he says the man began cursing and demanding money. He just all of a sudden attacked. And then he was so fast. I didn't even see like his face or his hand. All I know is I feel like my head get a hit. Zong says he was knocked down to the ground and was pleading for the man to stop beating him. Finally, I pushed it. I jumped out. Then I grabbed my defense weapon from my jaw. And then they just bang. The man died just a few feet away in a nearby apartment complex. Lalu ada beberapa komentar yang terdapat di video-videonya Korkei ini yang mengatakan orang ini adalah penjahat. Pergi sama dia aja jika kamu pengen kecanduan. Dia adalah orang yang serakah. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya adalah mantan pasien di sini. Menjauhlah. Dari komentar negatif tadi, bisa jadi itu bukan mantan pasiennya beneran atau cuma orang iseng. Tapi bisa aja itu juga mantan pasiennya yang memang belum puas atau tidak puas dengan pelayanan dari Dr. Edwin Zong ini. Dia menyuruh gadis-gadis untuk membuat video semacam pendidikan atau edukasi tentang narkoba, dan sebagai imbalannya, para gadis itu tuh kayak diberi obat-obatan yang sesuai dengan dosis mereka. Dan itu juga sekaligus menjadi objek penelitian dari Dr. Ian Ear ini. I don't know, ini gadis-gadisnya dibikin percobaan apa, diteliti untuk apa, aku masih belum tahu juga. Dr. Ian Ear ini juga menjalankan klinik kecanduan dan detoksifikasi untuk mempromosikan cara menggunakan narkoba yang aman dan pencegahan medis. Atau mungkin dia telah menyuap gadis itu, diiming-imingi duit, atau dia memang benar-benar dipaksa atau disekap dalam rumah untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan di dalam video itu yang sebenarnya cewek-cewek itu juga nggak ngerti apa yang mereka omongin. Dan Dr. Ian Ear ini menautkan alamat emailnya pada salah satu situs web tentang pengobatan habitat yang aneh. Aku juga belum tahu apa itu maksudnya pengobatan habitat. Ada banyak area situs web yang tidak memiliki informasi. Di seluruh situs web ini ada yang disebut sebagai ramblings atau belum selesai artinya. Dan di The Ramblings ini ada cerita yang tidak masuk akal, tapi tuh bener-bener
luar biasa ide-idenya, tapi sebenarnya nggak masuk akal kalau misalkan kita pikirin gitu loh guys. Lalu aku juga menemukan YouTube channel lain yang bernama Grace dengan hanya satu unggahan video yang menurut aku aneh juga. The mind is like a pond. In the same way, a wave stirs up the mud from the bottom of the pond. The mind is stirred when thoughts are racing through our heads. When we practice mindfulness, it is as if the water has become still. When the water is still, all the mud that is our stress, worry, and anger sinks back to the bottom and the water becomes clear. When our thoughts do not stir the mind, all of our negative emotions fall away and our mind becomes clear and at peace. Sepertinya Dr. Ian Yor ini telah menikah atau memiliki hubungan jangka panjang dengan seseorang gitu. Dan kalau misalkan kita ngeliat video-video di YouTube-nya itu, terdapat berbagai macam orang yang aneh dengan karakter yang berbeda-beda. Di banyak video mengarah berdasarkan teori Dr. Zong yang mengatakan bahwa perubahan iklim sedang mengarah pada penurunan kadar oksigen di atmosfer yang membuat orang sakit. Dia juga percaya keadaan ini sama dengan epoksi pada manusia dan dengan demikian bumi dapat dirawat secara medis. Sama seperti Anda akan menjadi pasien manusia. Semuanya cantik di luar sana dan itu sepertinya dua orang dengan penyakit mental saling memberi makan lainnya. I don't know artinya apa, tapi menurut aku sepertinya dia ini kayak obses banget sama sesuatu yang berbau dengan medis. Apa-apa dikaitkan dengan medis gitu guys. Pada akhirnya aku berpikir video-video di channel YouTube-nya bukanlah sesuatu yang menyeramkan seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Ya meskipun orang di balik sana tuh sangat samar-samar dan kayak masih creepy gitu sih guys, but nggak terlalu serem sih videonya. Klinik Dr. Zong ditutup setelah dia membunuh seorang pria dan tampaknya dia tidak memiliki klinik yang aktif dan berjalan lagi. Lalu, channel YouTube-nya mungkin adalah terobosan terbaru dia untuk menghasilkan uang dengan membuat video-video yang sebagian besar itu pasarnya China dengan menggunakan gadis-gadis Amerika sebagai juru bicaranya. Ini adalah data registrasi medisnya yang belum diperbarui sejak tahun 2018. Sepertinya Dr. Zong ini sudah berhenti dari kerja prakteknya. Ya walaupun di beberapa situs web ini terlihat kayak masih terdaftar gitu guys. Aku belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa tentang ini, tapi sepertinya Dr. Zong ini bukanlah dokter yang bisa dipercaya. Menurut Los Angeles Daily News, Dr. Zong ini merupakan dokter ahli osteopati yang pernah belajar penyakit dalam di New York, lalu membuka prakteknya di Bakersfield pada tahun 2007 yang terletak di sebelah apotek ganja. Lalu menurut catatan yang beredar, Dr. Zong ini dikenal sebagai dokter yang gampang memberikan resep kepada pasiennya dengan cepat dan harga yang sangat murah. Lalu ada mantan pasien yang menceritakan pengalamannya sewaktu berobat di Dr. Zong ini. Nah awalnya ia masuk ke klinik, lalu Dr. Zong bertanya, apa yang sedang terjadi? Lalu dia menjawab, aku seorang pecandu heroin, tolong bantu aku. Lalu tanpa pikir panjang, Dr. Zong langsung mengatakan, oke, aku akan segera menuliskan resep Suboxone, tapi itu no intake, no tes narkoba, dan no bimbingan konseling. Jadi bener-bener kayak tanpa uji coba langsung kayak diresepkan oleh obat ini. Dan dia hanya masuk dan keluar itu sekitar 5 menit. Itu cepet banget sih guys untuk kita yang berobat seputar addiction, kecanduan terhadap narkoba. Dan dia menceritakan biaya yang diperlukan untuk sekali kunjungan itu sekitar 80-100 dolar, which is sekitar 1,3 jutaan gitu guys. Dan harga itu tuh jauh lebih murah daripada apotek-apotek yang berada di sekitarnya. Saat aku mengecek YouTube-nya, banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan dia sendiri terlihat seperti pengguna narkoba atau germo. Ada apa dengan dia menggunakan pakaian berdarah atau kruk semacam tongkat itu? Dia terlihat seperti dia berpura-pura menjadi cacat. Kenapa bukan Dewan Kesehatan yang menyelidiki orang ini? Saya sangat bingung tentang wawancara beritanya dengan meliputnya dalam kondisi yang berdarah. Reporter dan kru berita diizinkan untuk berjalan di tempat kejadian perkara. Dia tidak segera dibawa ke rumah sakit setelah dia terkena darah orang lain. Reporter dan kru berjalan di sekitar ruangan yang ada darahnya. Ini sangat aneh banget sih. Inilah hipotesis saya sejauh ini. Dokter yang menjalankan channel ini tampaknya meresepkan opioid ke wanita yang kecanduan narkoba dan ditukar dengan mereka untuk membuat video-video ini. Mungkin dia akan kaya melalui YouTube dan tidak ingin memperlihatkan wajahnya sendiri. Di video YouTube-nya kita nampak jelas lah ya, wanita-wanita tersebut tuh nampak teler dan sepertinya mereka tuh juga nggak ngerti sama apa yang mereka omongin. And about a month ago, I developed an infection that was about a 2-inch hole in my leg,
and since then I've been healing it at home self-sufficiently, and it's about shrunk a ½ inch, and I'll show you what I've been doing to accomplish. Regular warm tap water. Kaki gadis itu terlihat memar dan seperti tampak luka bakar atau semacam luka rokok dan bisa aja semacamnya. Tapi kenapa luka-luka itu tuh bisa terlihat? Apakah mungkin gadis-gadis itu dipaksa atau mungkin kalau nggak nurut disiksa demi membuat konten-konten video seperti itu? Bisa jadi sih guys. Tapi aku percaya banget kalau wanita-wanita itu sedang dibius atau memang sedang dibawa pengaruh obat-obatan. Sekarang inilah pendapat aku. Mungkin kalian bertanya, apakah mereka sedang dibawa pengaruh narkoba? Apakah mereka sedang ditahan oleh dokter itu? Ya bisa aja sih itu terjadi. Tapi kalau misalkan kita berpikir secara positive thinking, bisa jadi dokter Yeon Yeon ini atau dokter Edwin Zong ini merupakan orang baik yang menggunakan YouTube-nya untuk menjauhkan pecandu dari jalanan, atau sekedar mengedukasi dengan membuat video-video tersebut bagaimana bahaya narkoba. Dan atau mungkin dia hanya sekedar memberikan pekerjaan kepada pecandu-pecandu itu supaya dia tidak kontang-kantung di jalanan. Ya you know lah, kalau misalkan orang-orang yang pecandu narkoba itu kan pasti hidupnya udah nggak jelas, udah kayak kontang-kantung di jalanan. Nah mungkin karena dokter Yeon Yeon ini atau dokter Edwin Zong ini orang yang baik, dia ditolong untuk ya dibantu dengan cara ya membuat konten-konten seperti itu sembari diobatin gitu guys, sambil menyelam minum air. Mungkin gitu sih menurut pemikiran aku. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sepertinya orang-orang atau gadis-gadis yang di dalam video ini dia benar-benar dipaksa, ditahan untuk membuat konten-konten seperti itu? Apakah memang ini ya pure murni karena Dr. Zong niat menolong mereka supaya mereka terhindar dari kecanduan lagi? I don't know, coba komentar di bawah.